Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perbandingan. Oke, ini bab pertama di semester 2. Di dalam perbandingan, kalian akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama, pengertian rasio atau perbandingan, kemudian skala, kemudian perbandingan senilai, dan yang terakhir perbandingan berbalik nilai. Oke, Ibu akan membahas yang pertama, yaitu rasio atau perbandingan. Perbandingan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam matematika. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita pun tidak lepas dari perbandingan. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh berikut ya. Nah, di sini ada 2 orang anak. Tinggi badan Dewa 160 cm. Ini Dewa dengan tinggi badan 160 cm. Dan tinggi badan Gita 60 cm. Oke, jadi di sini ada 2 anak dengan tinggi badan yang berbeda. Kita akan buat ilustrasi perbandingannya. Tinggi badan Dewa dan Gita. Tinggi badan Dewa tadi berapa? 160 cm. Berbanding, nah bisa kalian tulis menggunakan titik 2 ya, berbanding 60 cm tinggi badan dari Gita. Nah, sampai di sini sudah termasuk perbandingan. Namun, kalian harus membuat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Menyederhanakannya, membagi dengan bilangan yang sama. 160 dan 60 ini kita bagi dengan bilangan yang sama supaya sederhana, yaitu dibagi 20 ya. 160 dibagi 20 hasilnya 8, kemudian 60 dibagi 20 hasilnya 3. Maka perbandingan tinggi badan Dewa dan Gita ialah 8:3. Oke, itu salah satu contoh perbandingan ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, di sini ada sebuah keluarga. Usia ayah 45 tahun dan usia ibu 40 tahun. Sedangkan usia Ali 15 tahun serta usia Ani 10 tahun. Oke, kita akan coba bandingkan perbandingan usia ayah dan ibu. Usia ayah tadi berapa? Iya, 45 tahun. Berbanding usia ibu. Usia ibu 40 tahun. Berarti perbandingan yang bisa kalian tulis ialah 45 berbanding 40. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi bilangan yang sama ya. Berapa? Iya, dibagi 5. Jadi, 45 dibagi 5 hasilnya 9. Kemudian 40 dibagi 5 hasilnya 8. Jadi perbandingan usia ayah dan ibu ialah 9:8. Selanjutnya, jika ditanya perbandingan usia Ali dan Ani, sama seperti tadi, kita bandingkan usia Ali terlebih dahulu. Usia Ali 15 tahun berbanding usia Ani 10 tahun. Jadi bisa kalian tuliskan 15:10 seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi bilangan yang sama, yaitu bagi 5 ya. Jadi 15 dibagi 5 hasilnya 3, kemudian 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi perbandingannya 3:2. Nah, begitu juga jika kalian ingin membandingkan usia ayah dan Ali. Usia ayah 45 berbanding usia Ali 15, sehingga perbandingannya 3:1. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya, dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa untuk membandingkan 2 buah besaran atau lebih, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kalian bandingkan besaran yang satu dengan yang lain. Kemudian, kalian samakan satuannya. Nah, pada contoh nomor 2 ini, usianya sama dalam satuan tahun. Jadi, satuannya tidak perlu kalian samakan lagi ya. Namun, jika satuannya masih berbeda, misalkan usia ayah 45 tahun, kemudian usia Ani 10 bulan misalkan, maka
harus kalian samakan terlebih dahulu satuannya ya menjadi tahun, seperti itu. Jadi yang kedua kalian samakan satuannya, dan yang ketiga kalian sederhanakan bentuk perbandingannya. Oke. Dari uraian dan contoh masalah tadi, kita peroleh arti perbandingan itu adalah perbandingan antara A dan B itu boleh kalian tulis menjadi A per B, seperti ini, atau A banding B. Selanjutnya, kedua satuan yang dibandingkan itu harus sama ya. Dan yang terakhir, perbandingan dalam bentuk sederhana, artinya harus kita sederhanakan sehingga tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang skala. Pernah mendengar istilah skala? Nah, kalian pernah melihat sebuah peta atau mungkin atlas? Nah, di dalam peta atau atlas biasanya ada yang namanya skala. Diletakkan di bagian pojok ya. Contohnya seperti ini, skala 1 banding 5 juta. Apa artinya skala 1 banding 5 juta ini? Oke, baik, akan Ibu jelaskan ya. Jika pada peta tertulis skala 1 banding 5 juta, itu berarti di dalam 1 cm pada peta mewakili 5 juta cm jarak yang sebenarnya. Artinya, setiap 1 cm di dalam peta yang kalian gambar ini akan mewakili 5 juta cm jarak yang sebenarnya atau jarak di lapangan. Nah, atau 1 cm pada peta mewakili 50.000 meter jarak yang sebenarnya. Kalau dalam meter, dia akan menjadi 50.000 meter. Dan yang ketiga, 1 cm pada peta itu juga mewakili 50 km jarak yang sebenarnya. Oke, perhatikan di sini ada satuan centimeter, meter, dan kilometer. Ibu akan ingatkan kembali kalian tentang tangga satuan panjang. Mungkin kalian pernah belajar ini di SD ya. Tangga satuan panjang itu ada 7, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, jika kalian ingin mengubah satuan, maka ada aturannya. Jika naik 1 tingkat atau naik 1 tangga, kalian harus membagi dengan 10. Namun jika kalian turun 1 tangga, maka dikali dengan 10 ya. Makanya kenapa di sini tadi 1 cm pada peta itu mewakili 5 juta cm. Namun kalau diubah ke dalam meter, dia akan menjadi 50.000. Kenapa demikian? Karena dari cm menuju meter, kita lihat ya. Di sini letak cm, kemudian kita akan menuju meter. Naik ya, naik berapa? 1, 2. Naik 2 artinya dibagi dengan ini 10, ini 100 ya. Berarti kita bagi dengan 100. 5 juta cm kita bagi 100, sisa 50.000 meter. Ya, begitu juga dengan kilometer, sama. Dari meter ke kilometer, berarti naik 3 tingkat. Berarti kalian bagi dengan 1000. Maka sisanya 50 km. Oke, diingat kembali ya. Nah, selanjutnya skala tadi adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya atau ukuran di lapangan ya. Skala biasanya ditulis dengan satuan sentimeter. Nah, oke, ini tadi sama jika 1 km itu 1000 meter atau 100.000 cm. Oke, contoh berikut akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan skala pada sebuah peta. Ibu mulai dari contoh nomor 1. Pada sebuah peta, jarak tempat A dan B adalah 3 cm. Padahal jarak A dan B sebenarnya 450 km. Tentukan skala yang dipergunakan pada peta tersebut.
Oke, kita diminta untuk mencari skala. Skala tadi apa? Perbandingan antara ukuran pada peta atau jarak pada peta berbanding dengan ukuran yang sebenarnya. Ya, ingat tadi skala adalah perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Maka bisa kalian masukkan ukuran pada peta diketahui tadi 3 cm berbanding ukuran yang sebenarnya 450 km. Kalau sudah seperti ini, langkah keduanya apa? Kita samakan satuannya. Ingat ya, syarat perbandingan satuannya harus sama. Jadi kalian samakan terlebih dahulu. 3 cm tetap, kemudian ya kilometer kita rubah ke dalam sentimeter. 450 km ke centimeter berarti turun 5 tingkat ya. Artinya kita kali dengan 100.000. Makanya di sini diperoleh 45 juta cm. Selanjutnya, skala tadi perbandingannya adalah 3:45 juta cm. Nah, ini bisa kalian sederhanakan, sama-sama dibagi 3, sehingga skala dari sebuah peta tersebut adalah 1:15 juta. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, berikutnya soal nomor 2. Pada sebuah peta, jarak kota A ke kota B adalah 8 cm. Jika skala peta itu adalah 1:500.000, maka berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Nah, perhatikan di sini, skala 1:500.000 itu berarti setiap 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm jarak sesungguhnya. Ya, ingat tadi ya, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sesungguhnya. Atau 1 cm pada peta itu mewakili jarak 5 km untuk jarak yang sesungguhnya. Ya, 500.000 cm tadi kita rubah ke dalam kilometer menjadi 5 km. Selanjutnya, jika jarak pada peta 8 cm, ini ya, diketahui tadi jarak A ke kota B itu adalah 8 cm, maka tinggal kita kalikan. 1 cm tadi mewakili 5 km. Berarti kalau 8 cm, tinggal kita kali 8 dikali 5. Hasilnya 40 km ya. Nah, selanjutnya contoh nomor 3. Sebuah peta menggunakan skala 1:25 juta. Jika jarak dua tempat sebenarnya 300 km, berapakah jarak kedua tempat itu pada peta? Oke, sekarang kebalikannya lagi. Yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Perhatikan di sini, skala tadi diketahui 1:25 juta. Itu artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 25 juta cm jarak yang sesungguhnya. Atau kita sederhanakan lagi, 1 cm pada peta itu mewakili 250 km jarak sesungguhnya. Nah, artinya jarak kedua tempat itu pada peta 300 km tadi kita bagi dengan 250 km per sentimeternya ya. Karena 1 cm itu mewakili 250 km, maka tinggal kita bagi 300 dibagi dengan 250. Hasilnya adalah 1,2 cm. Jadi jarak kedua tempat itu pada peta adalah 1,2 cm. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kalian sudah mempelajari perbandingan, skala, dan penggunaannya. Mudah bukan? Selanjutnya, sekarang kita akan coba bandingkan ketiga ukuran foto. Oke, biasanya kalian pernah melihat foto ukuran 4x6, 3x4, atau 2x3. Kita akan coba bandingkan apakah ketiga foto ini sebanding. Kita coba dulu membandingkan dua foto.
foto ukuran 2x3 sebandingkah dengan foto ukuran 3x4 ini ya. 2x3 dengan 3x4 apakah sebanding? Nah, caranya sama seperti tadi, kita bandingkan. 2x3 artinya 2/3 dan foto 3x4 artinya 3/4 cm. Jika kalian menemukan perbandingan seperti ini, tinggal kalian kali silang ya, seperti ini. 2 dikali 4, kemudian 3 dikali 3. 2 dikali 4, iya 8. Kemudian 3 dikali 3, 9. Nah, 8 sama dengan 9. Benar atau salah? Salah ya. Nah, karena pernyataannya salah, jadi foto ukuran 2x3 dan 3x4 ini tidak sebanding. Ya, karena 8 dan 9 ini tidak sama atau tidak sebanding. Paham ya? Oke, selanjutnya bagaimana dengan foto ukuran 2x3 dengan 4x6? Apakah sebanding? Ini 2x3 dan yang ini 4x6. Kita coba bandingkan ya. 2x3 berarti 2 cm per 3 cm. Dan 4x6 ini 4 cm per 6 cm. Nah, setelah bentuk perbandingannya seperti ini, tinggal kalian kali silang. 2 dikali 6, 12. Kemudian 3 dikali 4, ini juga 12. Karena hasilnya sebanding atau sama, maka pernyataan ini benar. Jadi, yang sebanding adalah foto ukuran 2x3 dan foto ukuran 4x6. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba berlatih soal ya. Perhatikan ke halaman selanjutnya. Nomor 1, sebuah model pesawat terbang panjang badannya 18 cm. Oke, ini ingat ya, model berarti hanya miniaturnya. Kemudian lebar sayapnya 12 cm. Jika lebar sayap pesawat sesungguhnya 8 meter, berapakah panjang badan pesawat sesungguhnya? Oke. Yang diketahui ada lebar model dan panjang model. Kemudian ada juga di sini lebar sesungguhnya ya. Yang ditanya panjang badan pesawat sesungguhnya. Sama seperti foto tadi, berarti bisa kita bandingkan ya. Misalkan ini ada sebuah pesawat, yang ini panjangnya, kemudian yang bagian sini adalah lebarnya. Sekarang kita coba bandingkan panjang model berbanding lebar model dan panjang pesawat sesungguhnya berbanding lebar pesawat sesungguhnya. Ya, sama seperti foto tadi. Jadi panjang modelnya 18 cm, sedangkan lebar modelnya 12 cm. Nah, sedangkan panjang pesawat yang sesungguhnya itu masih kita tanyakan, maka di sini Ibu tulis masih PM ya. Kita belum tahu berapa sih nilai P ini. Kemudian lebar pesawat itu 8 meter. Nah, di sini kenapa menjadi 3/2? Ini Ibu sederhanakan. Karena kalau kalian mengali langsung itu akan terlihat lebih besar jumlahnya. Jadi, agar lebih mudah, kalian bisa sederhanakan 18 berbanding 12 itu bisa kalian sederhanakan sama-sama dibagi 6. 18 bagi 6 hasilnya 3 dan 12 dibagi 6 hasilnya 2. Maka di sini menjadi 3/2. Kemudian yang di sini tetap P, kita belum tahu berapa nilai P, dan yang di bawah tetap 8. Nah, setelah menemukan perbandingan seperti ini, kalian bisa kali silang. Maka mencari nilai P, 3 dikali 8 dibagi 2. Ini ya. 3 dikali 8, 24. Dibagi dengan 2, hasilnya adalah 12. Jadi, panjang badan pesawat sesungguhnya adalah 12 meter. Seperti itu ya. Tinggal kalian kali silang. Oke, contoh soal nomor 2. Sebuah gedung bertingkat tampak dari depan, lebarnya 20 meter. Nah, di sini ada sebuah gedung dengan lebar 20 meter, tingginya 60 meter. Ini tinggi. Jika tinggi gedung pada model adalah 12 cm, berapakah lebar gedung pada model? Ingat tadi kalau pada model itu artinya miniaturnya ya. Oke, sekarang kita coba jawab.
Yang diketahui tadi lebar model, kemudian tinggi model, dan lebar gedung dan tinggi gedung. Kita masukkan apa yang diketahui. Lebar model tadi masih ditanyakan, berarti tetap L. Kemudian tinggi model tadi 12 cm. Lebar gedung 20 meter dan tinggi gedung 60 meter. Sama seperti soal nomor 1, tinggal kalian kali silang ya. 1 dikali 12, kemudian dibagi 3 ini. Maka lebar model adalah 12 kali 1, 12, dibagi 3 hasilnya 4. Ya, maka di sini diperoleh lebar gedung pada model adalah 4 cm. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai akan Ibu jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.